Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mereview TV dari TCL lagi ya, dan menjelaskan apa saja sih keunggulan dari TV yang akan kita review di hari ini. Jadi untuk TV TCL yang akan kita review dan menjelaskan apa saja keunggulan TV-nya hari ini, kita akan mereview TV dari TCL dengan tipe 65P735 ya. Jadi saya sangat tertarik dengan TV ini. Kenapa? Karena banyak fitur dan harganya pun juga sangat kompetitif ya untuk ukuran yang lumayan besar, yaitu di 65 inch. Dari segi fitur saya rasa TV ini sangat komplit ya, dan di sini juga kita akan jelaskan apa saja sih yang menjadi keunggulan dan selling point dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai keunggulan TV ini, yang perlu saya jelaskan di sini juga, untuk TV ini yang kita akan jelaskan ini berukuran 65 inch teman-teman ya, dengan support atau OS-nya sudah Google TV ya. Untuk keunggulan pertama di TV ini kita langsung saja. Yang pertama itu dari segi tampilan layar teman-teman ya. Dari segi tampilan layar di seri TCL 65P735 ini sudah menggunakan, ini udah IPS panel ya, kita bisa lihat, tapi untuk ininya masih menggunakan soft panel ya. Untuk panel layarnya kita bisa lihat, tapi untuk kualitas gambarnya dia sangat oke. Kita bisa lihat ya di sini ya, dari demo yang bisa dia tampilkan. Dan untuk refresh rate-nya di seri 65P735 ini dia masih menggunakan refresh rate mencapai 60 Hz ya. Tapi yang sangat membantu di sini di seri 65P735 ini dia sudah menggunakan fitur MEMC ya. Jadi fungsinya itu ketika kita main game ya, kita atau istilahnya tidak ada frame yang tertinggal atau gambar yang nge-freeze lah istilahnya. Jadi real dia tanpa ada patah-patah sama sekali untuk pergerakan gambarnya. Jadi lisensi MEMC ini sangat berpengaruh di seri TV ini apa tuh TCL P735 ini. Dan selain MEMC di seri ini juga sudah support dengan Dolby Atmos Vision ya. Dolby Atmos ini istilahnya dari segi kualitas suara dia sudah mendapatkan Dolby Atmos, sehingga untuk jadi kejernihan per istilahnya apa namanya itu ya, per item mungkin ya, per apa jenis-jenis suara dia lebih detail ya dibanding seri yang belum mendapatkan lisensi Dolby Atmos. Dari segi gambar juga dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Vision juga ya, jadi sangat oke ya untuk seharga TV ini. Dan nanti kita akan spill untuk harga terbarunya. Di sini juga ada fitur namanya white color gamut, istilahnya dia gini ya, dari segi warna dan kerapatan gambar kalian bisa lihat dari berbagai sisi ya, tidak istilahnya kalian dari kiri dia agak pecah segala macam, tidak lagi ya. Jadi itu yang membantu TV ini. Untuk dari segi layar, kenapa saya bilang sangat oke ya, dengan harga yang sangat kompetitif ya, sangat murah. Di sini juga fitur-fiturnya juga sudah dijelaskan, kita bisa lihat di sini ada white color gamut. Di sini ada Dolby Vision Atmos, ada MEMC, dan udah support Google ya. Oke, itu dari segi layarnya, fitur layarnya. Sekarang kita lanjut untuk keunggulan yang kedua. Oke, untuk dari keunggulan yang kedua yaitu dari segi tampilan ya. Dari segi tampilan di sini kita bisa lihat dari segi frame dia sudah menggunakan frameless ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya keleluasaan kita pada saat nonton TV. Di sini kita bisa lihat dari sisi atasnya dia sangat full layar ya, tidak ada frame lagi, dan terdapat pelindung layar juga ya ketika kalian pertama membeli TV ini. Jadi kalian harus buka ini agar layar kalian bisa dapat dengan jelas nontonnya. Ini kita bisa lihat seperti pelindung layar. Dan untuk bagian kirinya pun juga dia kanannya sudah menggunakan frameless, di sini juga sudah frameless. Jadi tidak ada frame lagi. Jadi sangat luas untuk jangkauan tonton kalian ya. Ini dia, sangat lengkap. Ya, selanjutnya dari segi tampilan frame bawahnya dia berwarna silver ya. Kita bisa lihat di sini. Dan ada label TCL di bagian tengah-tengahnya. Untuk build tampilan kaki di sini kita bisa lihat seperti ini ya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, berwarna silver juga.
Dan untuk tampilan ketebalan TV-nya, kalau kita lihat dari samping kurang lebih segini ya untuk ketebalan TV. Oke, kita bisa lihat ini dia ketebalan TV-nya, dan menurut saya sih tidak terlalu tebal ya untuk ukuran 65 inch. Dan di sini untuk bagian penutup mesinnya dia menggunakan bahan plastik. Di sini juga kita bisa lihat. Dan untuk speakernya sendiri di TV ini berada di bagian bawah teman-teman ya. Oke, dari segi keunggulan tampilan yang lebih slim dan tampilan kakinya juga sangat bagus teman-teman ya. Dan yang sudah istilahnya sudah frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, itu tampilan. Sekarang kita lanjut ke build quality-nya. Segi build quality, di bagian pelindung layarnya dia tetap menggunakan plastik ya, di bagian sini ya, atasnya ini kita bisa lihat ya. Nah, bagian kirinya pun juga sama, dia menggunakan plastik. Dan untuk frame yang melintang di bagian bawahnya ini sama juga menggunakan bagian plastik, tapi cukup solid ya dan cukup kuat. Serta untuk bagian kaki juga menggunakan plastik, dicat dengan warna silver seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat. Dan untuk bagian belakang TV-nya, dia sudah full menggunakan metal ya, penutup ininya, dan terdapat tekstur seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Saya kurang tahu ini apa artinya di teksturnya. Jadi desainnya memang seperti ini. Dan untuk bagian bawah sini dia full menggunakan plastik, baik untuk penutup speakernya dan penutup mesinnya. Nah, itu dia menggunakan plastik semua. Oke, itu dia untuk build quality-nya, istilahnya gini ya, bahan dari TV ini. Sekarang kita lanjut untuk kelengkapan port dari TV ini. Nah, kita lanjut untuk keunggulan dari segi portnya teman-teman ya, atau kelengkapan dari HDMI, USB dan lain-lain. Di seri 65P735 ini sudah support dengan USB 3.0 teman-teman ya, yang warna biru ini. Jadi ini merupakan seri USB terupdate ya. Ketika kalian mungkin transfer data, dia jauh lebih cepat ya, mencapai setahu saya sih 900 mA/max ya. Dan di bagian bawahnya juga ada koneksi untuk kabel internet ya, atau LAN. Ada 3 port untuk HDMI, kita coba cek ya apakah ada HDMI. Nah, di seri P735 ini juga dia sudah support ya HDMI 2.1. Nah, itu jadi dia keunggulannya ya. Jadi ketika kalian menggunakan PS5, HDMI 2.1 itu sangat dibutuhkan. Nah, di TV ini pun juga sudah ada ya. Tapi yang menjadi kekurangan di kualitas layarnya yang masih menggunakan refresh rate 60 Hz ya. Sebenarnya bagusnya sih ditambah sampai 120 Hz, tapi nggak apa-apa sih, dengan harga segini pun juga udah cukup. Oke, di sini juga ada untuk port ini antena, kita bisa lihat di TV ini juga sudah support siaran digital ya, kalian jadi nggak usah khawatir jika kalian menonton TV zaman sekarang ya yang harus menggunakan TV digital. Bagian bawahnya ada untuk ini audio video, ada audio out juga, dan ada audio optikal. Jadi untuk port audio ini juga sangat lengkap ya. Jadi kurang lebih ada 3 jenis, ada audio out, ada optikal, dan ada HDMI ya RC. Oke, itu dari segi kelebihan portnya. Dan untuk kabel powernya sendiri di sini kita bisa lihat. Di kabel powernya di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan plug and play. Jadi bisa kalian lepas dan kalian pasang, ketika rusak pun sangat mudah kalian ganti. Nah, oke, itu dari segi port. Sekarang kita lanjut untuk keunggulan yang selanjutnya. Untuk keunggulan selanjutnya di seri P735 ini sudah support hands-free voice teman-teman ya, atau mic bawaan. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Jadi kalian mau bertanya dengan Google, mau mencari penelusuran di YouTube, matikan TV, mengubah volume, semua sudah bisa ya. Dan kalian tidak memerlukan pencetan Google Assistant lagi di bagian remote-nya. Di sini kalian cukup tinggal switch di bagian bawah teman-teman ya, ada on off untuk menghidupkan atau mematikan voice gininya. Apa namanya tuh headsetnya. Di sini kan ada gini mikrofon TV dinonaktifkan, dan kita bisa aktifkan lagi dengan geser ke bagian kanannya. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, untuk mengaktifkan ini kalian harus koneksikan dengan internet teman-teman ya. Jadi kalian tidak bisa tidak mengoneksikan dengan internet karena sistemnya wireless di sini ya. Jadi perintah suara kalian akan terbaca jika langsung kalian on-kan, dan pastikan koneksi internet kalian juga sudah tersambung. Oke, kita keunggulan yang keberapa nih, keempat mungkin ya. Sekarang kita selanjutnya dari sistem OS ya, langsung kita review saja.
Di sini untuk seri ini keunggulannya juga sudah support Google TV teman-teman ya, sehingga memudahkan kalian searching baik itu dari segi mendownload aplikasi dan sistem streaming pun semua sudah ada semua di sini ya. Untuk aplikasi di sini karena dia sudah Google TV, di sini aplikasinya ada Netflix, ada TCL Channel, ada YouTube, Prime Video, Magic Connect, Quick Panel, tentunya masih banyak aplikasi lagi. Ini TV ini sementara belum terhubung ke Google teman-teman ya, atau belum didaftarkan email, makanya untuk tampilan TV-nya agak lebih sederhana ya. Nah ini kalau misalnya, jadi kurang lebih seperti inilah tampilan Google TV, dan saya juga sudah sering menjelaskan. Nah jadi kurang lebih ini dia tampilannya, dan di sini kita bisa lihat juga untuk bagian settingannya juga lumayan komplit ya. Sini ada setelan, ada untuk wallpaper, ada gambar, ada input, dan lumayan banyak. Untuk bagian settingannya dia hampir sama tampilannya seperti TV Android ya. Ada sistem Google TV, ada saluran input ini untuk channel TV, ada tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi, aplikasi, sistem, remote, dan aksesori. Ini saja kurang lebih untuk tampilan Google-nya ya, dan ini merupakan kelebihan juga dari harga ya lumayan positif lah. Oke, dan terakhir sekarang untuk harganya sendiri di TV ini itu harganya itu di kisaran kurang lebih di 10.599.000 ya untuk update di bulan Januari. Oke, jadi segitu sih untuk review kita kali ini mengenai keunggulan dari TV TCL dengan tipe 65P735 ya, yang merupakan seri keluaran terbaru mungkin di tahun 2022 dan akan menjadi TV terlaris mungkin ya di tahun baru ini. Oke, untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya juga ya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.